Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerwetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Hari ini gue mau ngobrol dengan RCI Jakarta, Romanisti Club Indonesia Jakarta, tetapi bukan buat ngobrol tentang Romanya. Kemarin kan untuk yang Romanya udah ngobrol dengan RCI yang di Yogyakarta. Hari ini gue mau ngobrolin Mkhitaryan nih, karena menurut Corriere dello Sport, Mkhitaryan to Inter is done, 2-year deal. Mendapatkan 3,5 juta gajinya. Nah, ini nih gue membuat gue penasaran, pengen tahu Mkhitaryan tuh gaya permainannya seperti apa sih. Ya gue tentu aja udah ngeliat di YouTube, gue udah ngeliat statistiknya di transfer market sama WhoScore gitu. Gue biasanya memang ngeliat statistik jumlah gol, nilainya berapa tuh dari situs whoscore.com. Tapi kalau ngeliat dari, gue juga ngeliat historical cederanya gitu ya, dia seberapa sering cedera. Kalau dari situs transfer market sih dia cuman kurang lebih 1 bulan ya, 30 hari, terus absen di 6 pertandingan, ya lumayan lah. Tapi usia dia udah 33 tahun. Nah, yang gue penasaran gaya permainan dia di Roma tuh selama ini gimana sih? Dia lebih ke tipikal menyerang kah, bertahan, dan lain-lain. Jadi langsung aja ngobrol dengan Romanisti Club Indonesia Jakarta. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo bro, apa kabar? Selamat malam. Oke, sehat. Wah, sehat lah, gila kali lo nggak sehat nih. Tadi malam RCI Jakarta nobar di mana? Biasa di Orchard. Emang di situ ya, kayak waktu kemarin lawan Inter ya, apa Inter. sama IC ya? Iya, betul. Waktu nobar kemarin terus kalah gitu, gimana suasana waktu lawan sama Inter? Suasananya biasa aja sih, karena kan gimana ya, di liga kan emang ya lu tau lah, Mourinho kalau ada satu yang dikejar pasti ada yang dikorbanin. Oh gitu ya, emang Mourinho itu emang otak juaranya tuh presisi pasti gitu ya, dia nggak mau nengok kanan kiri ya. Ya lu bayangin kemarin 2 pertandingan terakhir aja tuh Roma terperosok kan, seri sama kalah. Tapi pertandingan terakhir menang, dan ini menang lagi, gimana ya? Ya intinya gitulah, ada yang dikejar pasti ada yang dikorbanin. Setuju, itu bagus banget. Dan untungnya masih peringkat 6 bro. dan ada alasan buat ngejek Lazio walaupun unggul di liga, tapi mereka zero title tanpa gelar musim ini. Yang ngejek Juventus juga lah. Ya betul, mereka tanpa gelar juga musim ini ya. Iya. Terus apa perasaan teman-teman Romanisti nih setelah sekian lama nggak dapat gelar, akhirnya dapat gelar, perasaannya gimana bro? Pecah bro. Pecah banget ya? Campur aduk lah. Antara senang dan haru gitu, campur aduk lah. Tapi siapa pemain terbaik di tadi malam? Di matchnya, kalau versi yang dari UEFA-nya sih Smalling. Kalau menurut lo? Kalau menurut gue Rui Patricio. Rui Patricio. Ya ada Patricio, ada Cristante, Smalling, ya 3 orang itu. Mkhitaryan nggak? Dia ditarik bro, kan emang masih cedera. Agak cedera tuh. Terus dia mungkin maksain main. Akhirnya dikasih cuman berapa menit ya, nggak sampai, nggak lama kok langsung ditarik keluar. Kambuh cederanya dia. Gue nanya Mkhitaryan sengaja karena tadi gue baca di berita dia sign new deal dengan Inter. Nah, gue biasanya kalau ada pemain datang seperti layaknya fans layar kaca lainnya, tentu saja YouTube. Tapi gue juga cek track record cedera, jumlah dia bermain, main di posisi apa aja. Nah, tapi kan kurang afdol nih. Gue mau dengerin dari lo yang selama 1 musim penuh dan bahkan mungkin musim sebelumnya nontonin Mkhitaryan. Gimana bro? Dia posisi paling optimal ketika dimainin di posisi apa bro? Ada dua sih. Apa tuh? Dia di playmaker dia optimal, di gelandang sentral juga dia optimal juga. Dia serbaguna ya? Jadi gini, ketika di era Fonseca, pelatih sebelumnya, formasi berapa dengan Fonseca? 3-4-2-1. 3-4-2-1. Nah, ini dimainin di mana nih? Di belakang striker. 2 pemain di belakang striker. Iya. Oke. Di era Mourinho 3-4-2-1, cuman dia di gelandang tengahnya.
Oh gitu, berarti pas banget dong dengan Inzaghi main 3-5-2, dia main di Ya. gelandang tengah, berarti posisi yang nggak begitu butuh adaptasi ya? Iya, masih sama lah. Skemanya masih sama kan. Masih sama-sama 3 back Hmm. dan kalaupun dia ditaruh di tengah juga kan mungkin bisa jadi partner barunya Barella sama Brozo ya. Betul, dia di apa namanya diproyeksikan menjadi rotasinya Hakan Calhanoglu karena kemarin Inter memang nggak punya backupnya Hakan yang bermain lebih menyerang ya, karena Barella kan box to box yang agak seimbang, Brozo lebih ke belakang, Hakan kan yang lebih ke kreativitas, dan Inter kemarin nggak punya backupnya nih, punya Sensi tapi di paruh kedua dipinjemin ke Sampdoria karena sering cedera kan. Jadi gue Mkhitaryan oke, karena dia gelandang tengah, defensive contribution-nya gimana dia? Kontribusi ke bertahannya dia bagus gak sih? Kalau gue bilang musim ini karena kan baru musim ini dia ditaruh di gelandang tengah sama Mourinho ya. Itu lumayan ngebantu juga sih. Ngebantu Kante lah di gelandang jakarnya yang Cristante yang lebih ke belakangnya ya, lebih bertahannya ya. iya. Tapi untuk fast break counter attack-nya itu kalau bola udah di Mkhitaryan itu jalan. Jadi dia emang penyambung dari belakang buat ke depan itu dia. Makanya ya mungkin di awal-awal tadinya dia di belakang Abraham. Cuman begitu sekali 2 kali dicoba sama Mourinho bertukar sama Pellegrini. Jadi Pellegrini yang di belakang Abraham itu malah lebih bagus. Permainan Roma lebih bagus. Gitu. Oke. Set piece bukan dia yang ngambil ya di Roma? Pellegrini. Tapi dia nggak bisa ngambil set piece. Bisa nggak sih di Mkhitaryan? Corner free kick itu pernah nggak sih? Kalau di Roma jarang sih. Roma siapa ininya? Set piece takernya? Pellegrini. Kalau nggak ada Pellegrini? Kalau ada Pellegrini. Oh, Veretout ya? Ya, Veretout kan sekarang pelapis kan, karena mungkin musim depan juga dilepaskan. Jadi dan Mkhitaryan juga kan 90% sudah pasti ke Inter sih kalau menurut gue. Oh gitu. Kenapa, Bro? Udah deal secara prinsip sih sama Inter. Ya kontrak habis soalnya juga kan. Gajinya 3,5 buat di Inter nanti. Oke. Gini, padahal dia nggak perpanjang kontrak kan. Ada transfer kan. Mourinho masih butuh. Cuman nggak tahu kenapa antara dua belah pihak, antara Roma dan Mkhitaryan mungkin nggak nemuin. Mungkin dari soal gaji juga kali ya, karena dia usia juga udah 33. Untuk ukuran pemain 33, fisiknya gimana dia, Bro? Main dia sering diganti nggak di babak kedua? Enggak, Bro. Dia fisiknya kuat, Bro. Oh gitu. Fisiknya kuat. Dia 3 musim ini kan dia emang jadi tulang punggungnya Roma banget di tengah. Oh, iya. Tergantikan lah. Kalau dia fit mah nggak tak tergantikan. Jarang juga diganti. Peran apa sih maksudnya yang paling sentral dari Mkhitaryan tuh dia sumbang siapa sih itu ya, penyambung jembatan lini belakang dan lini depan ya dia? Iya, terus juga dia bisa jadi pemecah kebuntuan gitu loh, Bro. Golnya dia tipikalnya yang gimana? Yang dari luar kotak penalti, apa tahu-tahu masuk ke kotak penalti atau gimana dia? Ya itu dua-duanya. Oh. First time-nya, terus ya pokoknya dia tanpa gerakan, tanpa bolanya. Oh iya. Ya, Dia pemain cerdas ya, dia pemain cerdas. Dia termasuk tipikal pemain cerdas, nggak cuman bisa bikin gol tapi dia sering assist juga. Musim ini kan 9 assist, Bro. 9 assist. 9 assist. Waduh, lumayan. Karena campur cedera musim ini kan. Oh iya, nah itu cedera. Gue lihat tadi di situs transfer market dia sempat cedera 30 hari, absen di 6 pertandingan. Gimana nih? Dia dari keringkihan ya 6 pertandingan relatif sedikit sih sebetulnya. Tapi kalau pendapat lu gimana? Kalau bahasa kita ya dia tuh termasuk tipikal pemain bangor, Bro. Oh gitu. Walaupun kurus krempeng gitu. Ini bangor, maksudnya dia cedera. Ya mungkin kalau orang pemain lain ngerasain gue harus istirahat sebulan nih. Dia 2 minggu aja kayak sekiranya udah siap 60-70%, ya dia tampil. Makanya tadi malam juga maksain dirinya itu ya. Maksain minta dimainin karena final kan. Terus juga akhirnya dimainin tapi ternyata dia dilanggar. Kambuh flexor kanannya kan, ya udah ditarik keluar langsung. Ya tapi itu ya intinya bahwa dia
apa namanya nggak manja ya, dia bukan tipikal pemain manja gitu. Iya, dia bukan tipikal manja dia. Ya kalau gue bilang, ya walaupun nantinya dia ke Inter ya, dia tetap akan selalu dikenang karena kan dia bagian dari tim juara itu, paham banget ya memang. Apa namanya, kalau selama kepergiannya baik-baik tetap dikenang lah kayak gitu. ya, kayak Zeko lah bro. Oke. Ngegolin juga dia tanpa selebrasi, gak kayak Hakan ke Milan. Ya karena kan ya itu datang baik-baik keluar baik-baik. Kalau ininya bro, apa sih Mkhitaryan, kaki kanan kaki kiri hidup nggak atau dia? Hah? Itu kelebihannya. Oh gitu. Itu kelebihannya. Hmm. Dribblingnya kanan sama kiri sama bagusnya. Apalagi dia kalau lagi dribbling, aduh, bolanya lengket banget. Oh gitu. Waduh, gue jadi makin gak sabar anjir tentang Mkhitaryan. Oke, terakhir kelemahannya bro. Apa? Kelemahan. Kadang dia suka ini timing dan finishingnya tuh kadang suka Kelamaan. ya enggak, timingnya kadang suka kurang tepat. Oh, oke. Ketika udah di sepertiga lapangan lawan nih, dia suka kurang tepat. Terus juga finishingnya kadang-kadang one on one, kadang-kadang nggak gol, tapi malah giliran bola susah malah bisa gol. Kayak gitu loh. Oke. Ya. Apa tuh namanya? Kelemahan apa bukan tuh? Apa keunggulan tuh gitu? Ya sebetulnya kelemahan sih, tapi itu hampir semua pemain bola mengalami fase seperti itu juga sih ya. Bola-bola gampang nggak gol, bola-bola ajaib tahu-tahu gol gitu kan. Ya tapi dia kekurangannya dari dia itu soal truk pas. Gimana tuh? Truk pas masih kurang. Padahal dia playmaker. Nah, lalu asis-asisnya selamanya gimana dia? Crossing? Ya enggak, asis gimana ya? Ya asis yang maksud gue yang bukan truk pas yang bener-bener tajam gitu loh bro. Oh, yang bukan kayak De Bruyne banget gitu ya, kayak Pirlo yang ujung orang nggak ngelihat, kayak Ozil gitu kan? Iya, kayak nggak kayak De Bruyne, nggak kayak kalau di Italinya nggak kayak Verratti gitu. Iya, oke. Tapi ya karena mungkin menurut gue sih emang naluri dia second striker sih, waktu di Dortmund kan ada second striker bro. Ya oh gitu ya, di Dortmund dia second striker ya, gue pikir dia playmaker gitu. Di MU kayaknya dia entahlah. Cuma artinya dia di second striker bisa, dijadiin central midfielder bisa ya, sangat ini ya, Iya. banget ya. Winger pun bisa. Oke bro, terakhir deh buat penutup, pemain terbaik Roma musim ini bro, menurut lo? Menurut gue, kalau gue bilang tetap Lorenzo Pellegrini. Oh gitu. Tadi gue tanya Romanisti Yogyakarta, yang satu bilang Smalling, yang satu bilang aduh gue lupa lagi, yang satu bilang bukan Zaniolo. Siapa ya? Abraham. Oh iya, Tammy Abraham. Lo bilang Pellegrini. Kenapa, bro? Gue bilang Pellegrini. Roma tanpa siapapun kecuali Pellegrini, permainannya kurang, bro. Tapi ketika ada Pellegrini, permainan jauh lebih hidup. Karena apa? Beberapa kali tuh Roma diselamatin sama gol free kick-nya Pellegrini. Gol free kick maupun dari asisnya dia, termasuk terakhir semifinal kemarin yang di leg 2 corner kick dari asisnya dia Abraham, itu satu-satunya gol. Oke. Jadi di partai-partai penting tuh dia selalu beda gitu. Gue pikir Zaniolo loh. 3 Romanisti nggak ada yang nyebut Zaniolo sama sekali loh. Nggak. Karena Zaniolo mungkin karena masih muda ya, masih labil. Ego tinggi bro, masih sering sendiri mainnya gitu. Bro, ini menarik banget yang lo sebutin. Tadi gue nyebut Yogyakarta Romanista, si Alphonse juga ngomong Zaniolo itu pemain terburuk, dia sebut Zaniolo karena maruk. Persis kayak yang lo bilang. Emang segitu ya bro? Ini 2 Romanisti lo nyebut Zaniolo maruk? Bukan cuma 2, kalau lu nanya lagi ke 10 orang mungkin jawabannya sama. Masa sih? Ya. Wow. Tapi ya begitu. Ketika kita semuanya udah
frustasi ngeliat permainannya dia. Maksudnya Tahu-tahu ngegolin. yang harusnya dioper dia masih nahan bola, mentang-mentang badan sekarang udah keker ya kan. Tapi tahu-tahu dia golin kayak semalam. Jadi dimaafin. Ya, tahu-tahu hat-trick lawan Bodo kan. itu sampai gue tanya ke Alphonse, itu maruk karena memang by design disuruh maruk apa memang karakternya maruk? Kalau dia maruk terus temennya nggak marah kan siapa tahu emang disuruh pelatihnya udah lo maruk aja gitu. Kalau menurut lo gimana? Ya kurang tahu juga sih karena mungkin kalau dari skema counter attack-nya kayak gitu ya mungkin emang Zaniolo yang ditinggal di atas emang Zaniolo doang yang punya speed sama body balance-nya bagus kan. Oke. Rekan lainnya lambat untuk backup covering jadinya mungkin dia tahan bola sendiri dulu tapi akhirnya selesai sama back lawan. Udah begitu. Semalam juga begitu juga. Oke, Bro. Pemain yang paling sering membuat lo marah-marah? Pemain yang sering buat gue marah-marah. Nah, pemain terburuk Roma musim ini. Hah? Zaniolo bukan terburuk ya. Kalau yang sering bikin gue marah-marah, Zaniolo. Kalau yang terburuk, beda ya? Beda lah. Terburuk siapa? Yang terburuk yang nggak pernah main, bro. Yang terburuk yang nggak pernah main. Ya, yang menurut lo lah. Terburuk kalau nggak pernah main kan berarti nggak bisa dilihat buruk atau enggak. Yang terburuk salah satu pembelian gagal lah, Matias Vina. Oh, katanya bagus. Ya, bagus nyatanya, tapi dimainin nggak sesuai ya? Iya, di awal musim sih emang dia pemain intinya, tapi Mourinho begitu Mourinho ngorbitin pemain muda Zalewski, udah nggak ada tempat buat dia. Oke. Transfer terbaik? 2. Siapa? Rui Patricio, Tammy Abraham. Itu 2 memang ngasih kontribusi yang berbeda ya. Satu jumlah gol, yang satu bikin pertahanan ngerasa aman ya. Iya, 22 clean sheet musim ini. Lumayan lah. Gokil sih. Emang bagus tadi malam juga tendangan sekencang-kencang gitu masih bisa. Itu kalau Handa mungkin udah dilewatin gitu aja sih. Dia pasti makanan cuma cengok dong loh. Ya kan emang spesialis cengok, sorry ya. Yang fakta kan. Iya memang gitu, tapi kelebihan Handa sih soal passing sih. Udah tua, Handanovic kan sering kalau udah sekiranya nggak kejangka udah mendingan pelongok. Iya, betul. Betul itu betul. Tapi lu gimana nih? Kenapa, Bro? Gagal Skulito gara-gara pemain sendiri gimana rasanya? Kalau menurut gue bukan karena Radu sih. Kalau gue merasa kegagalan Inter Scudetto karena di awal musim Inter kehilangan terlalu banyak poin. Kalau kita melihat Milan sama Napoli itu di awal musim kebut banget tuh. Napoli cuman kalah sekali waktu 10 pertandingan pertama. Spalletti cepat adaptasi itu sama Napoli. Sementara Inzaghi adaptasinya agak-agak jelek di awal musim, seri lawan Atalanta, kalah lawan Lazio, seri lawan Sampdoria, seri lawan Juve. Itu Inter kehilangan banyak poin banget di awal musim. Napoli sama Milan enggak. Di tengah musim dari November sampai dengan Februari, Inter, Milan, Napoli semua kalah sama Sassuolo ya. Kalah juga sama Sassuolo ya. Kenapa? Iya, tapi kan seiring berjalannya waktu kan Inter harusnya bisa juara. Ketika kemarin dapat pertandingan tunda lawan Bologna tuh ketika kalau dia menang kan dia juara. Betul, tetapi yang bikin Inter nggak juara bukan itu. Karena kalau kita membagi musim awal, tengah, dan akhir, tengah musim itu semua tim mengalami fase yang sama tuh. Inter di November Desember kebut, Januari Februari itu termasuk lawan Sassuolo, lawan Genoa seri itu Inter anjlok tuh. Tapi Milan sama Napoli mengalami hal yang serupa. Milan seri lawan Salernitana, Napoli kalah nggak jelas. Itu tengah musim sama tuh. Mereka kelelahan, nggak bisa bagi fokus ke Eropa. Nah di akhir musim Inter kalah lawan Bologna. Cuma selisih 1 pertandingan doang. Artinya Milan juga sempat gagal lawan partai lain. Jadi selisih kalah menangnya itu nggak signifikan, cuma 1 pertandingan. Napoli akhir musim ambrol, si Spalletti nggak bisa. Tapi di awal musim Inter kehilangan banyak pertandingan. Milan sama Napoli awal musim sapu bersih. Mereka kuat banget. Jadi kalau ditanya, walaupun kalau dari kasat mata ngelihatnya lawan Bologna ya memang itu kan partai tunda sebetulnya kan. Partai yang nggak letaknya tuh nggak di situ gitu. Harusnya karena gini,
Karena emang Spalletti emang spesialis begitu, Bro. Di awal musim mah dia Betul. emang pasti ini. Akhir Betul. bener pertengahan musim ke belakang kendor. Betul. Bensinnya habis. Betul, tipikal Spalletti ya. Makanya itu salah satunya Inter kalau ditanya apakah salah satu pertandingan yang kalah memang yaitu kebetulan Bolonya itu, tetapi ya lawan Radu itu, tetapi melihat kemampuan Inter di paruh kedua dan lain-lain, banyak partai yang di paruh pertama tuh lawan Atalanta seri, itu Di Marco penalti nggak masuk, harusnya menang. Kalau penaltinya masuk itu kan sebetulnya hal yang sama dengan si Radu alami juga gitu di awal musim itu banyak banget. Inzaghi agak adaptasi 3-5-2-nya dia agak kurang di awal. Tapi Onana masuk ya? Udah pasti ya? Onana udah pasti masuk dari musim lalu sih, tapi gue masih kemarin kebobolan kan dia lawan Inzaghi Filippo, partai persahabatan lu bayangin, pemain 40 tahun yang udah lama nggak main ditendangnya kagak bisa nepis, lu mau pemain yang lagi on fire lu. Ya karena dia habis kasus gitu permainan langsung jeblok, Bro. Ya makanya Onana gue lebih baik kipernya Empoli sih, Vicario tuh bagus banget. Kenapa ngambil Kerakno, Bro? Cagliari yang degradasi. Ya bro, lo nanya ke pendukung Inter dimanapun mesti mikirnya kayak ada duit aja anjir. Duitnya kagak ada. Kalau mau beli De Gea sekalian, nggak ada duit bro. Harus jual pemain tiap tahun, harus ada capital gain apa nggak ngerti gue. Kayaknya klub lain nggak ada capital gain. Inter tiap bulan FFP mulu, tiap musim FFP mulu. Nyari pemain gratis mulu ya, Bro. Inter. Nyari untung mulu, ini untung buat si perusahaan apa buat apa sih, peraturan FIFA nggak ngerti gue. Nyari pemain gratisan mulu ya, Bro. Gratisan mulu, ini aja harus jual pemain lagi buat nutup 60 juta, kemungkinan Bastoni ke City kalau nggak Spurs. Berat. Sayang banget tuh Bastoni. Kalau ke Inggris jangan deh. Sayang. Iya, mau nggak mau siapa yang punya duit sekarang? Gue tanya. Madrid aja ngencengin ikat pinggang tahun kemarin, nggak ada, cuma klub Inggris doang yang punya daya beli bersaing di musim-musim Covid kayak gini. Oke, bro. Lanjut, sorry. Pemain muda terbaik Roma musim ini? Yang muda? Youngster. Zalewski. Oke. Zalewski. Mourinho pede nggak lo bertahan? Pasti bertahan. Pasti bertahan, yakin lo dia nggak tergoda Paris Saint-Germain? Dia digodain Newcastle. Ya elah, Newcastle lagi. Dia digodain, tapi begitu abis kemarin juara konferensi pers, dia bilang dia bakal bertahan. Nggak ada alasan walaupun banyak rumor beredar dia bakal pergi dari rumah, nggak akan. Ya. Karena dia punya kontrak 3 tahun di sini. Dan dia enjoy banget sih. Menikmati hidup banget sih di Roma. Dia udah ngerasain jadi romanisti banget, bro. Jadi romanista lah. Jadi orang Romawi lah. Orang Roma. Gitu ya, emang menikmati banget sih. Pressure-nya maksudnya, ya Roma kan di awal musim nggak ada pressure yang gimana-gimana untuk Mourinho kan. Karena pendahulunya Mourinho juga ya udahlah, maksudnya nggak akan dapat pressure dia nanganin klub-klub yang targetnya Scudetto kan. Tapi bro, supporter begitu Mourinho datang, ekspektasinya tinggi. Bukan ekspektasinya tinggi, langsung kayaknya wah Mourinho nih juara. Jadi, apa nih? Yakin sama kita ya, biar yang di Indonesia ataupun di Italia sono udah yakin dulu sama Mourinho. Perkara dia nantinya banyak alasan ini itu, tapi kita semua yakin pasti dia ngasih 1 gelar. Emang sih, itu emang hebatnya Mourinho sih. Salut ya, banget gue juga. Meskipun bukan di tahun pertama, mungkin tahun keduanya, tapi ternyata ini di tahun pertama langsung ngasih yang bergengsi ya, termasuk bergengsi lah. Bergengsi lah. Enggak bergengsi. Gue nggak begitu suka dengan statement gue adalah orang yang nyebut Conference League, Europa League, Copa, FA Cup itu Piala Ciki orang yang nggak ngerti bola sih. Gue nganggap bahwa mereka tuh orang yang nggak ngerti bola. Pertandingan kompetisi resmi itu tim itu selalu serius gitu. Mereka yang di sana pemain aja selebrasinya gila-gilaan gitu, dan cuman fans di Indonesia doang yang bilang Piala Ciki, orang nggak ngerti bola aja itu. Kita balikin bro, tim lu bisa nggak masuk di liga itu juara gitu aja bro. Dan harusnya nih ya sepak bola Italia, Federasi Italia itu harus kasih penghargaan ke Mourinho. Tahu nggak karena apa? Udah lama banget nggak dapat gelar Eropa.
Karena apa? Karena apa, Bro? Tim Itali hampir lebih dari 1 dekade Ya, nggak ada yang bisa juara di Eropa. terakhir Inter 2010. Pelatihnya siapa? Mourinho juga, makanya dia bilang. Tahun ini Makanya sama gila. Lema, pelatihnya Makanya Mourinho. gilanya. Makanya gue Mourinho itu ambisius banget. Gue yakin sebentar lagi dia ke Paris Saint-Germain. Kalau nggak ke Munchen, dia pingin ngejar ininya si Ancelotti sebagai pelatih yang juara di 5 liga berbeda. Dia masih 4. Kalau dia bisa Paris Saint-Germain, bisa Munchen, dia 6 ngalahin Ancelotti cepat atau lambat, gue yakin dia tuh. Spanyol, Inggris, Portugal, Itali, baru 4 bro. Baru 4 dia. Ancelotti 5. Makanya kalau dia bisa Paris Saint-Germain Munchen, dia 6 ngalahin Ancelotti, dan gue yakin tipikal Mourinho. Dia nggak akan pensiun, bisa sampai dia kalau perlu Liga Belanda dia tuh. Iya, ya walaupun statementnya dia, ya kan dari awal dia kan statementnya kan di Conference League, ya ibaratnya udah lu main-main aja. Perkara tadi ya kira benaknya mah dia mah gue harus juara ini pasti kan. Iya, kan? nggak mungkin. Itu emang tipikal Mourinho itu. Tapi ya Mourinho itu membawa mentalitas yang beda bro ke Roma. Betul. Itu setuju. Mentalitas pertandingnya jauh banget. Ya maksud gue, kalaupun Mourinho yang nanti pergi, ya seenggaknya habisin kontrak aja deh. Ya. 3 musim. Ya, kalau gue sih mungkin 2 musim mungkin ya. Mungkin dia masih ngincar 1 trofi dalam negeri, mungkin kayak Coppa Italia dia masih pingin kali ya. Dan mungkin. Ya bisa jadi. Ya, dan dia kelebihannya dia itu sih membuat liga, berhubung Italia lagi kehilangan Ronaldo, kehilangan Lukaku, Mourinho bisa jadi daya tarik tersendiri buat komentar-komentarnya buat media tuh selalu seru lah Mourinho tuh. Selalu training bro, aduh. Gila, dia makan pizza aja di awal musim langsung heboh kan, maksudnya jagat media. Iya, mantap. Pokoknya ya begitulah, the special one, bener-bener the special one. Oke deh, thank you, terima kasih banyak bro atas waktunya. Selamat sekali lagi untuk gelar juaranya. Nanti kita ketemu lagi untuk pembahasan musim depan ya bro ya. Oke, siap. Oke, sip, thank you bro, bye. Terima kasih banyak Mas W dan teman-teman Romanisti. Sekali lagi selamat atas gelar juaranya. Seru banget pembicaraannya. Gue jadi gak sabar nih Mkhitaryan nih. Aduh, dia bisa jadi pelapis sempurna banget buat Hakan Çalhanoğlu sih kalau kayak gini ceritanya. Dan dia bisa ngisi posisinya Brozo juga. Gak heran kenapa Inter ngincarnya Aslani. Aslani itu kalau di Empoli lebih ke defensive midfielder ya. Mainnya lebih bertahan. Sementara Brozo kan gak bertahan banget. Dia lebih kayak jembatan lini belakang dan lini depan. Gayanya Mkhitaryan banget. Jadi mungkin si Aslani kalau Inter udah unggul gitu, punya gaya permainan berbeda, masukin Aslani. Tapi kalau mau yang lebih mainnya sedang gitu ya, di tengah-tengah, bisa nyerang, bisa bertahan, bisa pakai Mkhitaryan, dan dia juga bisa ngisi posisinya Hakan Çalhanoğlu. Oke deh teman-teman, kabarnya silahkan komentarnya tentang Mkhitaryan, pada setuju atau enggak, atau ada yang pernah nonton Mkhitaryan juga, gaya permainannya gimana, silahkan komentarnya, akan menambah wawasan banget. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet